menjelaskan mengenai apa sih itu provokasi dan apa itu SARA. Let's go! Perkenalkan, nama saya Filgarto Donovan, biasanya dipanggil Tingpet, dengan dari kelompok Pandas dengan NPM 240 830 10 11 2. Perkenalkan, nama saya Priyadi Muhammad, saya dipanggil Pintu dari kelompok Pandas dengan nomor NPM 240 830 10 111. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yazidi, nama panggilan saya adalah Fujitsu, nomor NPM saya adalah 2408 30 10 093. Saya berasal dari kelompok Pandas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Biansa, biasa dipanggil Sirek. Saya dari kelompok Pandas. NPM saya 240-830-10018. Perkenalkan, nama saya Perlalia Pratama, saya dari kelompok Pandas. Nama panggilan saya adalah Red Vivo dan NPM saya adalah 2408 3010 068. Perkenalkan, nama saya Karisa Naura Rachwa, nama panggilan saya Del, dengan NPM 240830-163, saya dari kelompok Pandas. Perkenalkan, nama saya Ki Anggraini, biasa dipanggil MSI, dengan NPM 24830100651 dari kelompok Pandas. Perkenalkan, nama saya Andini Widyasuti, nama panggilan saya Toshiba, NPM saya 240830-10035, saya dari kelompok 7 Pandas. Perkenalkan, nama saya Dina Putri Ramawati, nama panggilan saya Infinix, nomor NPM saya 24083010005, saya dari kelompok 7 Pandas. Perkenalkan, nama saya Mai Pramasari, nama panggilan saya Arfan, NPM saya 240830100074 dari kelompok 7 Pandas. Perkenalkan, nama saya Gaitsa Nazwa Kansa, NPM saya 240830100014, nama panggilan saya Aspired, saya dari kelompok 7 Pandas. Perkenalkan, nama saya Vina Syadita, nama panggilan saya Eser, dengan nomor NPM 24083010006 dari kelompok Pandas. Perkenalkan, nama saya Tenis Purwadani, nama panggilan saya Asmo, NPM saya 240830100077 dari kelompok 7 Pandas. SARA adalah singkatan dari suku, agama, ras, dan antar golongan. SARA merupakan isu sensitif yang berdasarkan pada sentimen identitas diri seperti kebangsaan, agama, kesukuan, atau tindakan SARA dibagi menjadi tiga, yaitu individual, konstitusional, dan kultural. Yang pertama adalah individual. Individual adalah serangan atau diskriminasi oleh individual atau kelompok. Dan yang kedua adalah konstitusional. Konstitusional adalah serangan atau diskriminasi oleh institusi atau pemerintah. Dan yang ketiga adalah kultural. Kultural adalah penyebaran ide atau tradisi diskriminatif antar golongan. Tindakan SARA aksi yang merugikan, mengancam diskriminasi atau menghina golongan lain. Tindakan ini dapat dilakukan secara lisan maupun tidak. Contohnya antara lain yang pertama tidak menghormati orang tua, melakukan perbuatan yang tidak sesuai secara agama dan tauhid, berbicara kotor atau tidak pantas di depan umum, dan yang terakhir melakukan fitnah ataupun menyebarkan gosip. Tindakan ini berpotensi menimbulkan konflik kebijakan karena dianggap mewujudkan kemerdekaan dan hak-hak dasar manusia. Tindakan ini juga berpotensi untuk memiliki dampak negatif pada masyarakat, seperti menciptakan ketidaksetaraan antara politik, ekonomi, dan sosial, mengancam keamanan dan keharmonisan masyarakat, serta berpotensi untuk berdampak pada psikologis bagi pihak yang menang dan pihak yang kalah. Baik, dalam mencegah diskriminasi di masyarakat, kita bisa memulai dengan cara memberikan aktualisasi atau pendidikan tentang apa itu toleransi, apa itu keberagaman. Karena Indonesia sendiri sudah kita tahu memiliki banyak sekali suku dan ras, kita hampir memiliki semua jenis agama. Dan kita perlu toleransi untuk menghindari diskriminasi terhadap suatu bangsa atau suatu ras ataupun suku tertentu yang dimana mungkin dia terhitungnya minoritas. Sehingga kita bisa memberikan sosialisasi berupa seminar, teknologi, ataupun hal-hal semacam itu yang bisa memfasilitasi para anak muda terutama untuk bisa memiliki sifat toleransi serta keberagaman yang tinggi untuk menghindari adanya diskriminasi tadi. Oke, nah untuk menghindari atau mencegah tindakan-tindakan tersebut, kita bisa melalui beberapa cara. Yang pertama, bisa kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita memahami bahwa di negara ini itu ada perlindungan hukum bagi setiap hak warga negara.
Kemudian yang ketiga, kita harus menghormati dan menghargai setiap perbedaan dari suku, ras, agama, etnis, dan budaya. Kemudian yang keempat, kita harus tidak berprasangka buruk terhadap orang lain. Kemudian yang terakhir, kita harus menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Selanjutnya yaitu mengenal budaya lain. Kita harus memiliki sikap mengenal dan mau mempelajari budaya dan adat dari daerah lain. Aktivitas ini dapat meningkatkan hubungan sosial kita dan juga mengurangi persepsi negatif. Lalu yang ketiga, kita harus mengurangi prasangka buruk kita pada orang dan kelompok yang berbeda. Prasangka buruk ini seringkali menjadi suatu permasalahan dari awal konflik. Maka dari itu, dengan mencegahnya kita harus memiliki kesadaran dan pemahaman yang lebih baik. Provokasi adalah tindakan atau perilaku yang secara sengaja dilakukan untuk merangsang atau menimbulkan reaksi emosional, fisik, atau intelektual dari orang lain. Tindakan provokatif biasanya dirancang untuk memicu perasaan, respon, atau tanggapan yang kuat. Selanjutnya saya akan membahas arti ciri dari provokasi. Ada 3 ciri yang akan saya bahas kali ini. Yang pertama adalah sebuah provokasi sendiri biasanya didasari oleh niat yang disadari oleh pelaku. Nah, karena niat yang disadari ini karena sebuah kebetulan, namun merupakan sebuah hal yang direncanakan untuk memancing respon dari orang lain. Dan yang kedua adalah provokasi ini biasanya berpotensi untuk menghasilkan sebuah emosional yang kuat. Nah, ini juga merupakan suatu hal yang dicari oleh pelaku, yaitu bagaimana orang lain merespon dari tindakan yang mereka lakukan. Lalu yang ketiga adalah provokasi. Biasanya dibuat untuk menantang sebuah keyakinan, pandangan, maupun nilai dalam yang ada. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh provokasi. Terdapat 3 poin yang terdapat di contoh provokasi ini. Poin pertama terdapat demo buruh, yaitu demo untuk buruh sendiri adalah upah minimum yang tidak dinaikkan. Setelah itu poin kedua tentang medsos atau media sosial, yaitu mengenai asusila yang terdapat di media sosial. Dan yang ketiga atau poin ketiga yaitu tentang politik. Politik, misalnya dikasih contoh tentang kenaikan Presiden Jokowi Dodo tentang terkaitnya Jokowi Dodo dengan PKI. Oke, sekarang akan adalah bentuk-bentuk provokasi. Bentuk provokasi dibagi 2, yaitu verbal dan non verbal. Verbal itu seperti kita mengungkapkan kata-kata, contohnya tindakan-tindakan yang menantang seseorang, yang membuat seseorang itu memiliki emosional atau pemikiran yang berisi amarah. Contoh-contohnya itu seperti di lingkungan kita dalam komplek kita sendiri, yaitu bukankah itu tugasnya Pak RT untuk melindungi kita, mengapa dia tidak melakukan tugas tersebut. Itu contoh-contoh kalimat-kalimat provokasi yang membuat kita emosi atau marah. Yang kedua itu non verbal, itu yang berisi gambaran atau artistik, seperti contohnya seperti kelakuan kita saat Menda yang stiker jangan mengikuti Menda. Itu adalah contoh provokasi dan bentuk artistik atau gambar. Hal atau cara-cara tersebut adalah membuat kita memiliki emosi atau marah dari provokasi tersebut. Baik, tadi kan sudah dijelaskan apa itu definisi dari provokasi, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan cara melawan provokasi yang efektif. Cara yang pertama ialah memberitahu orang yang bersangkutan bahwa konten itu berisi hal yang mengandung provokasi. Selanjutnya yang kedua ialah melaporkan kepada pihak yang berwajib. Misal kita berada di lingkup sekolah, administrasi, kita melaporkan ke teman kami. Selanjutnya yang terakhir, kita mengcounter konten tersebut dengan cara kita membuat konten-konten yang positif dan ramah dan menghargai keragaman sekitar kita. Cara menghindari tindakan provokasi, yaitu menghindari tindakan provokasi Anda bisa melakukan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tenangkan diri. Sebelum bereaksi, Anda dapat menyisakan beberapa waktu untuk menenangkan diri dan berpikiran jernih. Yang kedua yaitu memverifikasi informasi yang berita, yaitu Anda bisa mencari tahu terlebih dahulu tentang kebenaran suatu berita atau informasi yang telah Anda dapatkan sebelum Anda mempercayai dan menyebarkan berita tersebut. Yang ketiga yaitu bertanya pada diri sendiri. Tanyakan pada diri sendiri apakah informasi yang telah Anda dapatkan dapat bermanfaat atau justru malah akan menimbulkan perpecahan. Yang terakhir yaitu hindari tindakan provokatif, yaitu hindari interaksi dengan orang atau konten yang memicu emosi negatif.